bareng kita bertiga yang pastinya bakal ngobrolin topik-topik seru seputar organisasi dari sudut pandang komunikasi. Bareng aku Alfioka, Aku Aul, dan aku Nia. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang kadang nggak kelihatan tapi super duper penting, yaitu budaya organisasi dan gimana komunikasi digital membantu dinamika kerja di organisasi di zaman sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topiknya, gimana kalau kita bahas dulu nih definisinya? Coba, apa sih definisi dari budaya organisasi? Jadi budaya organisasi itu simpelnya adalah kayak identitas atau karakter organisasi, cara kita kerja, komunikasi, bahkan hal-hal kecil kayak kita nyapa saat pas-pasan di kampus atau di luar kampus, terus merespon di grup WhatsApp. Nah, itu tuh semua bagian dari budaya. Yap, secara teori, Edgar Stein bilang kalau misalkan budaya organisasi itu adalah pola asumsi dasar yang dipelajarin buat adaptasi dan pemecahan masalah. Robbins juga menambahkan kalau budaya itu merupakan sistem makna yang bisa bikin organisasi punya jiwa tersendiri. Nah, sebelum kita lanjut, aku pengen nanya nih ke kalian berdua. Kalian kan anaknya aktif banget nih di organisasi. Stop it. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasa budaya organisasi itu ngebantu banget kalian dalam kerja sama dalam tim? Nah, gue dulu aku dulu atau kamu dulu nih? Kamu dulu aja deh, Oke, boleh banget. Nah, pernah banget sih nih, apalagi sekarang nih aku jadi sekretaris kan. Kita tuh punya budaya yang fast respon. Jadi kayak setiap ada update tuh kita selalu meresponnya tuh dengan cepet. Nah, maksimal tuh kayak 2 jaman. Nah, awalnya emang agak maksa sih, kayak nggak terbiasa gitu. Kita kayak nggak biasa, jadi kayak terburu-buru. Jadi dengan kebiasaannya itu kita ya udah jadi kebiasaan aja sekarang gitu. Nah, sama nih aku juga mau nambahin, apalagi aku sama Aul kan di satu organisasi yang sama ya, Aul. Jadi tuh sebenarnya di organisasi kita tuh ada budaya yang sebenarnya nggak bisa dinormalisasiin, yaitu deadline yang selalu dikasih mendadak. Sebenarnya dari hal-hal itu, hal yang sebenarnya nggak bisa dinormalisasiin itu punya hal positif gak sih? Oh, kayak jadi kita tuh nggak bisa numpuk-numpuk kerjaan, karena bisa aja tiba-tiba dikasih deadline-nya besok ya, padahal sebelumnya nggak ada kayak gitu. Dan hal-hal itu tuh yang bikin kita jadi lebih cekatan, jadi lebih responsif terhadap tugas yang diberikan ke kita di organisasi gitu sini. Nah, budaya kayak gitu kan terbentuk dari banyak faktor, mulai dari siapa pendirinya, siapa pemimpinnya, dan gimana lingkungan sosial yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, karena itu ada juga klasifikasi budaya organisasi menurut Quinn dan McGrath. Yang pertama itu rasional, di mana organisasi lebih fokus ke target apa yang ingin kita capai gitu. Yang kedua, ideologis, di mana organisasi mengutamakan nilai dan inovasi. Yang ketiga, konsensus, semua anggota berpartisipasi aktif. Nah, yang terakhir nih, hierarkis. Hierarkis ini yang pastinya serba struktur dan normal. Contohnya kayak organisasi yang kita lagi ikutin sekarang sih. Bener. Dan aku juga pernah nih ikut organisasi yang dibilang super konsensus. Tadi yang aku udah bilang, kalau misalkan semua anggota berpartisipasi aktif. Ya karena partisipasi aktif itu, jadi kalau misalkan mau ngambil keputusan, itu harus melewati rapat yang sangat panjang. Kadang tuh capek sih, kita kayak harus rapat. Ya tapi mau gimana lagi nggak sih, semua pendapat harus kita dengerin dan kita hargain. Betul. Tapi ada juga loh organisasi yang budayanya lebih dominan ke ideologis. Yang penting kita punya gagasan dan nilai-nilai. Asal kita punya ide, pasti bakal disupport. Bener sih. Nah, budaya ini tuh nggak lepas dari pemimpin. Gaya kepemimpinannya bisa aja mengubah atmosfer atau suasana lingkungan di tempat kita kerja loh. Kalau pemimpinnya terbuka, anggota pun pasti lebih nyaman buat speak up. Tapi kalau pemimpinnya kaku ya gimana ya, komunikasi pun bisa terhambat. Aku setuju sih sama apa yang dia bilang. Kalau misalkan kita dipimpin sama ketua yang terbuka, pasti tuh anak-anak kan ngerasa nyaman. Karena aku pernah dipimpin sama ketua yang literally dia kalau merespon semua ide pasti bilang, boleh yuk kita coba bareng-bareng. Hal kayak gitu kan bikin teman-teman kita yang ada dalam organisasi jadinya nyaman, dan mereka nggak segan untuk keluarin semua ide gila dari pikiran mereka kan. Tuh, bener banget sih. Jadi kayak tadi kan kita udah bahas pemimpin nih. Iya. Sekarang kita ke realita, yaitu era digital. Wow. Kan komunikasi tuh udah nggak cuma
cuma tatap muka doang nih. Benar-benar. Menurut kalian budaya organisasi itu bisa berubah nggak sih seiring adanya digitalisasi? Dan kamu gimana nih? Bisa aja sih, kan di zaman sekarang budaya organisasi juga nggak luput dari pengaruh teknologi. Jadi organisasi yang terjalin juga semakin digital. Yap, bener banget. Apalagi sekarang tuh kita bisa rapat. Apalagi sekarang tuh kita bisa rapat lewat Zoom, Google Meet, terus kita diskusi aja tinggal buka grup chat di WhatsApp. Cepet banget. Tapi ya kadang bisa bikin miskom. Karena pernah tuh aku sekali di grup jam 11 malam ngirim chat buat rapat. Tapi orang-orang bilang kalau misalkan aku tuh marah karena chatnya tuh the point banget. Padahal ya sebenarnya ngantuk aja sih. Aduh, itu aku tahu banget lagi waktu kejadiannya. Jadi makanya kenapa komunikasi digital tuh sering banget disalahartiin. Soalnya kita tuh nggak tahu situasi dan kondisi orang tersebut saat itu. Bener. Kayak nada bicaranya kan nggak kedengeran. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya dia tuh nadanya marah atau karena emang ngantuk gitu Ya guys, kan. ngantuk ya saat itu ya, tolong dimaafkan. Dan kalau misalnya nggak ada etika tuh kita jadi ganggu jam istirahat nggak sih? Terus jadi chat-chat yang masuk tuh jadi spam. Nah, makanya penting banget organisasi punya aturan komunikasi digital. Misalnya kayak aktifnya jam aktifnya sampai jam berapa, etika pakai emoji supaya nggak salah arti itu gimana. Terus kapan video call itu lebih penting daripada chat di grup. Iya bener-bener. Kalau boleh jujur nih, kalian berdua kan anak organisasi banget ya. Menurut kalian budaya organisasi yang paling kerasa itu pas kondisi seperti apa sih? Coba kamu duluan. Anak organisasi banget ya. Aduh. Menurut aku sih pas masa-masa krisis tuh kayak rapatnya tuh batal mendadak atau laporan yang masuk ke kita tuh telat banget, itu kacau banget sih. Kayak dari situ tuh kita bisa melihat budaya solidaritas dari anak-anak di dalam organisasinya itu. Jadi kayak kita saling backup tugas nih gitu. Contohnya kayak kalau misalnya ada tugas mendadak gitu, jadi yang lain yang bukan job desk itu langsung turun tangan gitu. Iya bener banget. Kan tadi yang udah aku bilang kalau misalkan aku sama lu di satu organisasi kan. Kalau misalkan aku itu budaya yang paling kerasa sih pas rekrut anggota barunya. Jadi tuh kalau misalkan organisasi punya budaya yang ramah dan suportif, pasti anak-anak baru pasti bakal betah nggak di organisasi. Betah nggak ya? What? Tapi kalau misalkan budaya organisasinya itu senioritasnya kuat banget, anak-anak pasti kaku. Dan aku yakin pasti mereka nggak betah dalam organisasi itu karena senioritasnya yang tinggi. Benar. Nah, dengan ini budaya organisasi bukan cuma buat internal, tapi juga buat membentuk citra organisasi keluar. Nah, bener banget. Terus cara untuk membentuk citra organisasi itu nggak cuma secara langsung, itu bisa lewat digital kayak posting feeds di Instagram organisasi, terus abis itu aktif sosial media yang lain juga punya organisasi dan lain-lain. Tapi meskipun semuanya serba digital, budaya itu tetap harus dijaga loh dan bisa tetap dijaga. Contohnya kayak dari hal-hal kecil, kayak chat di grup pagi-pagi bilang good morning guys, kayak gitu, atau send emoji ke teman-teman lain, atau ya sesekali ngobrol santai kayak kita gini nih. Iya betul. Nah, aku pernah nih bikin sesi call di grup organisasi tuh. Nah sebenarnya itu tuh cuma sesi call grup biasa aja sih, kita nggak bahas kerjaan sama sekali, kerjaan tugas yang numpuk gitu kan. Kita cuma cerita-cerita, sharing pengalaman, atau kayak misalnya lagi ada yang dekat sama siapa gitu. Terus hasilnya tuh apa? Jadi hasilnya tuh dari kita sharing-sharing kayak gini tuh kita jadi lebih solid, kita jadi lebih akrab sama anggota lain. Yes. Gitu sih. To be honest, kita pernah berada di dalam satu forum call yang sama dan kita sama-sama mendengarkan cerita dari teman-teman yang lain. Nah, intinya itu komunikasi digital bukan jadi penghalang di budaya organisasi. Justru itu bisa jadi jembatan kita untuk semakin terhubung. Asal kita sadar pentingnya nilai-nilai dasar yang tadi udah disebutin. Nah, bener banget teman-teman semua. Dari obrolan kita hari ini nih, semoga kalian makin paham ya dari pentingnya budaya organisasi dan gimana komunikasi itu bisa
bisa memperkuat atau malah justru merusak dari organisasi itu sendiri. Nah, oleh karena itu budaya yang positif bikin kerja kita jadi lebih nyaman, kolaborasi lebih lancar, dan konflik bisa diminimalisir. Terima kasih yang udah dengerin podcast Ngobrolin Organisasi. Jangan lupa share ke teman satu organisasimu. Dan yuk sama-sama bangun budaya yang sehat, suportif dan adaptif di era digital ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.